Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasar Harahap, NIM 2521140. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model data relasional, model data IR, dan normalisasi. Apakah itu model data relasional? Model data relasional ini adalah sebuah konsep database yang terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait atau terhubung. Model data ini menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah file data. Model data ini adalah merupakan model data yang paling banyak digunakan pada saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena bisa kita lihat dari keuntungan atau keunggulan yang diberikan oleh model data ini. Yang pertama adalah bentuknya sederhana sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang kedua ialah mudah melakukan berbagai operasi data seperti query, update atau mengedit data dan delete dan sebagainya. Yang ketiga ialah keamanan yang tepat. Keamanan yang tepat ini maksudnya adalah di dalam model data relasional ini terdapat pengawasan spesial yang memerlukan verifikasi khusus. Yang keempat ialah telah terkembangnya bahasa SQL atau struktur query language. Tapi di dalam ada keuntungan dalam model data relasional ini, terdapat kelemahan-kelemahan dari model ini. Yaitu yang pertama adalah user atau pengguna harus familiar dengan relasi antar tabel. Dan yang kedua ialah pengguna harus belajar bahasa SQL. Di dalam model data relasional ini terdapat beberapa istilah yang sering kita temui. Yang pertama ialah relasi. Relasi sendiri merupakan sebuah tabel yang memiliki baris dan kolom. Contoh relasi di sini kita lihat pada tabel mahasiswa. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah kolom yang terdapat di dalam relasi atau tabel. Atribut juga yang menyediakan penjelasan detail tentang sebuah relasi. Contoh dari atribut adalah pada tabel mahasiswa adalah yaitu NIM, nama, jenis kelamin, dan jurusan. Yang ketiga ialah domain. Domain adalah himpunan nilai yang berlaku pada suatu atribut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual yang disimpan pada atribut dalam suatu relasi. Nilai atribut ini bersifat atomik atau tidak bisa dipecah lagi. Contoh dari atribut ini adalah di dalam atribut NIM. Yang keempat ialah tuple atau record. Tuple adalah baris yang terdapat di dalam sebuah relasi atau tabel. Yang kelima ialah degree. Degree merupakan jumlah atribut yang ada di dalam sebuah relasi atau tabel. Yang keenam ialah ordinalitas. Merupakan jumlah baris yang ada pada sebuah relasi atau tabel. Selanjutnya ialah jenis-jenis key. Ada beberapa macam jenis-jenis key. Yang pertama yaitu super key. Super key ialah kumpulan atribut yang dapat membedakan suatu baris data dalam suatu tabel secara unik. Maksudnya di sini secara unik ialah data tidak boleh sama dari baris yang lain.
Contoh dari super key ini pada tabel mahasiswa ialah NIM. NIM sendiri, setiap mahasiswa itu mempunyai NIM yang berbeda-beda. Yang kedua ialah candidate key. Candidate key ini merupakan calon dari primary key. Contoh candidate key di sini ialah NIM dan nama mahasiswa. Bila nama mahasiswa bisa menjamin nilainya unik atau tidak ada yang sama. Yang ketiga ialah primary key atau kunci utama. Primary key ini merupakan candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi sebuah record atau baris. Primary key ini harus benar-benar terjamin keunikannya dan tidak boleh ada nilai nol atau nilai kosong. Yang keempat ialah foreign key, yaitu kunci utama. Maksudnya di sini ialah merupakan kunci penghubung dengan relasi lain. Sebuah atribut akan menjadi foreign key jika di atribut lain dia menjadi super key pada tabel atau relasi lain. Selanjutnya atribut deskriptif. Atribut deskriptif ialah atribut yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari primary key. Selanjutnya kita adalah atribut sederhana atau simple attribute dan atribut komposit atau composite attribute. Maksud atribut sederhana di sini adalah atribut atomik yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut. Contoh atribut sederhana di sini ialah NIM. Dan atribut komposit ini maksudnya adalah atribut yang dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Contoh atribut komposit di sini ialah alamat. Karena alamat bisa kita bagi menjadi beberapa sub, yaitu seperti nama kota, jalan, kode pos, nomor bangunan. Yang kedua ialah atribut bernilai tunggal atau single value atribut dan atribut bernilai banyak atau multi value atribut. Maksud atribut bernilai tunggal di sini ialah ditujukan pada atribut-atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Dari tabel mahasiswa, atribut bernilai tunggal yaitu NIM, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir. Atribut bernilai banyak. Maksudnya di sini ialah ditunjukkan pada atribut-atribut yang dapat diisi lebih dari satu nilai. Contohnya ialah hobi. Karena hobi dari setiap orang itu tidak hanya satu. Yang ketiga adalah atribut harus bernilai dan nilai nol. Maksud atribut yang harus bernilai di sini adalah atribut-atribut yang nilainya tidak boleh kosong dan harus diberi nilai. Contoh atribut yang harus bernilai ini pada tabel mahasiswa ialah NIM, nama mahasiswa. Karena setiap mahasiswa yang datanya ingin disampaikan kepada tabel tersebut tidak harus diketahui dengan pasti NIM dan namanya. Selanjutnya ialah nilai nol. Nilai nol ini adalah atribut-atribut yang nilainya boleh kosong atau memang nilainya memang belum siap atau tidak ada sama sekali.
Yang keempat ialah atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Contoh dari atribut turunan ini adalah pada tabel mahasiswa adalah yaitu IPK. Karena IPK atau indeks prestasi merupakan pengolahan dari tabel nilai. Terdapat dua bahasa yang digunakan untuk memperoleh informasi dari database. Yang pertama adalah bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa query yang diterjemahkan dalam bentuk simbol-simbol matematis. Contohnya ialah kalkulus relasional dan aljabar relasional. Yang pertama, kalkulus relasional merupakan bahasa query non-prosedural di mana pemakai mendefinisikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Selanjutnya, bahasa relasional aljabar. Bahasa relasional aljabar merupakan bahasa yang bersifat prosedural yang terdiri dari 6 operator. Operator yang pertama yaitu select. Select digunakan untuk mendapatkan relasi baru sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua ialah project. Project digunakan untuk mendapatkan relasi baru yang tidak dipublikasikan pada atribut yang sudah ditentukan. Yang ketiga ialah union. Union berfungsi untuk menggabungkan dua relasi sehingga menghasilkan relasi baru hasil dari penggabungan yang tidak diduplikat. Yang keempat ialah set difference. Berfungsi untuk menghasilkan perbedaan antara dua relasi. Yang kelima, Cartesian product. Cartesian product digunakan untuk menggabungkan dua relasi pada atribut yang berbeda. Yang keenam ialah rename. Rename berfungsi untuk mengubah nama relasi menjadi nama yang baru. Yang kedua, bahasa komersial. Bahasa komersial adalah bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer. Contoh bahasa komersial ini adalah QUEL, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang kedua adalah QBE. Bahasa ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional juga. Yang ketiga ialah SQL. Bahasa ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua ialah model data IR atau model data entity relationship. Model data IR ini merupakan model data konseptual tingkat tinggi untuk perancangan basis data. Model data konseptual adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data. Model data IR ini adalah model data konseptual yang tidak tergantung kepada DBMS atau platform perangkat keras. Model data IR ini terbagi menjadi dua model basis data. Yang pertama object database model dan yang kedua adalah record database model. Yang pertama adalah object database model. Object database model merupakan himpunan data dan prosedur relasi yang menjelaskan hubungan logis antara data dalam suatu database berdasarkan objek nyatanya.
Model data objek database model ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu entity relationship model dan semantic model. Entity relationship model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan gambar dengan simbol grafik. Terdapat 3 notasi yang bekerja pada model data IR ini, yaitu entity, yang kedua relationship, dan yang ketiga atribut. Yang pertama ialah entity. Entity merupakan suatu objek yang ada di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Himpunan entity adalah kumpulan entitas yang sejenis. Penyebutan himpunan entity sering hanya disingkat dengan entitas. Contoh entitas adalah pada sistem akademik ialah dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Simbol grafik yang digambarkan pada entitas ini ialah bentuk persegi 4. Yang kedua ialah relationship. Relationship adalah hubungan antara beberapa entitas, yaitu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya ialah kita mempunyai 2 entitas atau 2 tabel. 1 tabel mahasiswa, 2 tabel mata kuliah. Di sini di tabel mahasiswa ini terdapat nama siswa Ali Akbar dengan NIM 98001. Dan di tabel mata kuliah ini ada situ kode mata kuliah IF001 dengan mata kuliah struktur data. Jadi relasi kedua entitas ini adalah mengandung arti bahwa mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah struktur data. Bentuk grafik gambar relasi ini ialah intan atau diamond. Yang ketiga ialah atribut. Atribut merupakan yang menyediakan ketiga ialah atribut. Atribut ialah yang menyediakan penjelasan tentang detail tentang entity. Selanjutnya semantic model. Model ini hampir sama dengan entity relationship, tetapi hubungan antar objek tidak dinyatakan dengan simbol, melainkan dengan kata-kata. Yang kedua ialah record database model. Model ini didasarkan pada record untuk menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logik antara data dan sistem database. Record database model ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama relational model, yaitu yang menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logik antar data dalam sistem database. Yang kedua ialah hierarchical model. Model ini sering juga disebut tree structure, yaitu yang menjelaskan kepada pengguna hubungan logik antara data dan sistem database itu dalam bentuk hubungan bertingkat atau hierarki. Hubungan bertingkat di sini yang paling atas disebut dengan root, yang kedua ialah parent, yang ketiga ialah child, dan yang keempat ialah lobes. Yang ketiga ialah network model. Network model sering juga disebut dengan flex model. Model ini
mirip dengan hierarki, di mana di sini kedudukan child lebih rendah daripada parent, yaitu sebuah child dapat mempunyai lebih dari satu parent. Selanjutnya ialah kardinalitas atau derajat relasi, yaitu menunjukkan jumlah entitas yang dapat dihubungkan ke satu entitas lain dengan suatu relationship. Yang pertama ialah hubungan satu ke satu atau one to one, yaitu entitas dalam dihubungkan dengan maksimum satu entitas. Yang kedua ialah hubungan satu ke banyak atau one to many, yaitu entitas contohnya di A dihubungkan dengan sejumlah entitas di B. Satu entitas dari B dihubungkan dengan maksimum satu entitas dari dalam A. Yang ketiga ialah hubungan banyak ke satu, yaitu many to one, yaitu entitas dari A dihubungkan dengan maksimum satu entitas dari B. Satu entitas dalam B dapat dihubungkan dengan sejumlah entitas dalam A. Yang keempat ialah hubungan banyak ke banyak atau many to many. Satu entitas dihubungkan dengan jumlah entitas B, dan satu entitas B dihubungkan dengan sejumlah entitas A. Selanjutnya kita masuk kepada normalisasi. Normalisasi merupakan cara pendekatan dalam mengembangkan logic design sebuah basis data relasional dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar dan menghasilkan struktur tabel yang normal dan baik. Dalam perancangan normalisasi, desainer atau perancang basis data bertitik tolak dari suatu situasi yang nyata. Perancang basis data telah memiliki item data yang siap, mengetahui sejumlah aturan tentang keterhubungan antara item data tersebut. Dalam normalisasi ini terdapat juga key dan atribut deskriptif yang sudah kita jelaskan tadi di dalam model data relationship. Selanjutnya ialah domain dan tipe data. Tipe data lebih merujuk kepada kemampuan penyimpanan data suatu atribut secara fisik tanpa melihat layaknya atau tidak layaknya data tersebut bila dilihat dari kenyataan pemakainya. Contoh tipe data ialah untuk SKS adalah integer, sehingga dapat menyimpan nilai dari -1 sampai 100 atau 100 untuk atribut SKS tersebut. Yaitu sebetulnya nilai 100 itu tidak pantas untuk SKS. Selanjutnya ialah domain. Domain lebih ditekankan kepada batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut. Contohnya, domain ialah untuk nilai SKS itu ialah 1, 2, 3, dan 4. Nilai-nilai tersebut layak dan sesuai untuk dijadikan sebuah nilai untuk SKS. Selanjutnya ketergantungan fungsional, yaitu diberikan sebuah tabel berisi paling sedikit 2 buah atribut, yaitu contohnya kita berikan A dan B. Berarti A secara fungsional menentukan B, dan B secara fungsional tergantung pada A. Dari tabel ini bisa kita lihat ketergantungan fungsional yang dapat diajukan sebagai NIM bergantung kepada nama mahasiswa, yang berarti bahwa atribut nama siswa hanya tergantung kepada atribut NIM.
Faktanya untuk setiap NIM yang sama, maka pasti nilai nama mahasiswanya juga sama. Yang kedua ialah nama mata kuliah, NIM, ke indeks nilai. Yang berarti bahwa atribut indeks nilai tergantung pada atribut nama mata kuliah dan NIM secara bersama-sama. Dari tabel tersebut juga dapat diajukan sejumlah ketidaktergantungan. Yaitu yang pertama, nama mata kuliah tidak bergantung dengan NIM. Yang berarti atribut NIM tidak tergantung pada atribut mata kuliah. Faktanya terlihat pada nilai nama mata kuliah yang sama, tetapi NIM-nya berbeda. Yang kedua, NIM tidak bergantung kepada indeks nilai. Yang artinya indeks nilai tidak hanya bergantung kepada atribut NIM. Selanjutnya ialah normalisasi dengan ketergantungan fungsional. Dalam cara pandang normalisasi, sebuah basis data dapat dikatakan baik jika setelah memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency version. Yang ketiga ialah tidak melanggar Boyce code normal from atau BCNF. Jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel-tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga, 3 normal from dan 3 NF. Itu lossless joint decomposition atau dekomposisi aman. Adalah sebuah penguraian terhadap sebuah tabel, di mana jika tabel-tabel hasil penguraian digabungkan kembali dapat menghasilkan tabel awal sebelum didekomposisi. Yang kedua, lossy joint decomposition atau dekomposisi tidak aman adalah dekomposisi penguraian terhadap sebuah tabel, di mana jika tabel hasil dekomposisi digabungkan kembali tidak menghasilkan ke tahap awal sebelum dekomposisi. Kriteria yang kedua ialah dependency prevention atau pemeliharaan ketergantungan. Merupakan kriteria yang kedua yang harus dicapai untuk mendapatkan tabel yang baik. Ketika dilakukan perubahan data, maka harus dijamin agar perubahan tersebut tidak menghasilkan inkonsistensi atau mengakibatkan ketergantungan. Kriteria berikutnya ialah Boyce code normal from atau BCNF. Sebuah tabel dikatakan telah memenuhi kriteria BNFS jika semua ketergantungan dengan notasi X, maka X harus merupakan superkey pada tabel tersebut. Kriteria BNFS yang pertama ialah bentuk normal tahap 1 atau 1 normal from 1 NF. Yang kedua, bentuk normal tahap 2, 2 normal from per 2 NF. Yang ketiga, bentuk normal tahap 3, 3 normal from atau 3 NF. Yang keempat ialah bentuk normal tahap 4, 4 normal from atau 4 NF. Bentuk tahap normal pertama yaitu dengan syarat bentuk normal 1 NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak. Yang kedua, syarat yang kedua ialah setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi. Bentuk yang kedua ialah syarat
yang pertama dari bentuk yang kedua adalah bentuk normal 2NF terpenuhi jika sudah tabel jika memenuhi bentuk 1NF. Syarat yang kedua ialah sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungan fungsionalnya hanya bersifat parsial saja, hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Syarat yang ketiga ialah jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Bentuk normal tahap 3 atau 3RD normal from atau 3NF. Syarat yang pertama tahap 3 ini ialah bentuk normal 3F terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF. Syarat yang kedua ialah untuk setiap ketergantungan fungsional dengan notasi X, A, maka X harus menjadi super key pada tabel tersebut, atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.